Selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita awali dengan bernyanyi dari nyanyian Mari Kita Bersukaria. Untuk adik-adik yang di rumah, ayo kita buka bukunya, kita bernyanyi bersama. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, hukum yang pertama sampai hukumnya yang ke-10. Yang tahu silahkan diikuti di dalam hatinya masing-masing. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, Jangan engkau berzina. Titah kedelapan, Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya kuatkanlah Tuhan kami Allah, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian
mampirlah dengar doaku. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, tertulis di ayat bulan Mei, yaitu Titus 3 ayat 5. Silakan diambil Alkitabnya, dibuka Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 kita baca bersama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Bahasa Cinta. Adik-adik, kita kembali bernyanyi Bahasa Cinta. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh calon pendeta Beni Sitorus. Kita bernyanyi dari nyanyian baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik yang di rumah, boleh dong sekali-sekali kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mengajak kita semua ambil sikap berdoa. Kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus, di ibadah bersama kami pada pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang mengikutinya dari tempat mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami mengerti saat kami menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Di ibadah kita minggu ini, kita mau menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 20. Ayo buka Alkitabnya. Matius pasal 16, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Amang bacakan buat kita ya. Beginilah firman Tuhan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Demikianlah firman Tuhan. Seorang orang tua di saat mau pergi untuk mengerjakan suatu tugasnya, anak-anaknya dia tinggalkan di rumah. Tapi biasanya orang tua yang baik di saat dia mau pergi meninggalkan anak-anaknya di rumah, pasti selalu memberikan pesan, selalu menyampaikan perintah. Untuk siapa perintah itu? Pasti untuk anak-anaknya. Misalnya, hei anak-anak, mama mau pergi, jangan keluar-keluar rumah ya. Seperti itu. Anak-anak, ayah mau pergi kerja, kalian jangan ada yang manjat-manjat meja ya. Ada yang seperti itu. Setiap nasihat itu pasti penting sekali. Kalau diabaikan, kalau dilanggar, tak bisa ada teguran dari orang tua. Ada yang celaka. Misalnya jangan manjat-manjat, dia manjat-manjat, jatuh, bisa kena kepalanya ke lantai, bengkak. Bisa seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah kita kali ini, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, ini disampaikan Tuhan Yesus ketika dia dalam waktu dekat akan berpisah meninggalkan murid-muridnya. Dia tahu, Yesus itu tahu dia akan terangkat ke surga, kembali ke Bapanya, dan akan duduk di sebelah kanan Allah Bapanya sebagai penguasa di dalam kerajaan surga. Tapi Yesus di sini kita lihat menyampaikan pesan yang sangat penting. Apa itu? Di sana ada 11 orang murid-murid. Kepada yang ke-11 orang murid-murid itu, Yesus sampaikan, kalian harus menjadi saksiku, katanya. Kalian harus memberitakan Injil. Kalian harus memberitakan tentang kerajaan Allah. Begitu pesannya. Kalian harus menjadi murid dan memuridkan orang-orang. Tujuannya itu apa? Supaya apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, apa yang pernah disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya jangan berhenti hanya di situ saja. Tapi yang pernah diajarkan Yesus itu supaya melebar, meluas. Itu tujuan Yesus. Yesus mau pergi ke surga. Murid-muridnya diberikan pesan dan tugas untuk mereka laksanakan supaya memberitakan Injil, supaya menjadikan banyak orang menjadi muridnya dan membaptis mereka di dalam namanya. Apa maksudnya di sini? Adik-adik, Yesus menyampaikan pesan itu karena di dalam hatinya ada kerinduan supaya jangan hanya murid-muridnya yang selamat. Tetapi siapa lagi yang perlu yang selamat? Karena yang selamat adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya disuruh bekerja, melakukan perintahnya, memberitakan Injil, supaya ada orang lain lagi, ada jiwa yang lain lagi yang akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, sekarang perintah Yesus itu tidak lagi hanya untuk si Petrus, tapi untuk kalian yang di rumah. Nah, siapa di antara kita, siapa yang di antara kalian yang bersedia menjadi saksi Kristus?
yang bersedia menjadi saksi Kristus. Kita semua harus bersedia. Supaya apa? Supaya betul-betul keselamatan itu menjadi milik kita dan menjadi milik semua orang yang menerima Injil itu. Jadi jangan ada yang pelit. Jangan ada yang pelit terhadap keselamatan. Jangan kita buat keselamatan itu hanya milik kita sendiri. Tapi keselamatan itu menurut Yesus untuk kita dan untuk semua orang yang mau percaya. Supaya di dalam kerajaan surga yang kekal itu akan semakin banyak orang yang bisa sampai ke surga. Terus bagaimana kita supaya benar-benar bisa menjadi saksi Kristus? Ada dua. Kalian yang di rumah sekarang ingat kalian adalah saksi Kristus. Tapi ada dua hal yang perlu kalian harus tekuni dan lakukan sebagai saksi Kristus. Yang pertama, ikuti proses. Ikuti proses menjadi murid Yesus. Ikuti proses sebagai murid Yesus. Prosesnya apa? Tadi undang beribadah. Kita belajar firman Tuhan, supaya semakin banyak yang kita mengerti tentang firman Tuhan. Ikutilah proses itu. Karena seorang murid, seorang saksi yang cerdas, yang baik harus mau belajar. Begitu. Jangan merasa kita udah pintar, gak perlu lagi belajar firman Tuhan. Nanti kita menjadi saksi yang kurang berkualitas. Tapi kalau belajar, ikut proses, rajin beribadah, mengimani firman Allah, kita akan semakin dibuatnya mampu menjadi saksi bagi Kristus. Yang kedua, supaya kita benar-benar menjadi saksi Kristus, yang kedua yang kita lakukan, kita harus tunduk dan mau ikut dalam perintah Yesus. Memberitakan Injil di sini perintahnya. Memberitakan Injil. Terus dengan cara apa saya memberitakan Injil? Apakah memberitakan Injil itu hanya tugas pendeta? Oh tidak. Memberitakan Injil itu tugas semua orang. Termasuk anak kecil, anak sekolah minggu harus bisa juga memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Mudah caranya, gampang. Terus bagaimana? Buka hatimu, itu yang pertama. Buka hatimu untuk bersedia melayani. Buka hatimu untuk bersedia mengasihi. Buka hatimu untuk bersedia menceritakan Injil. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sembuhkan yang sakit, dia selamatkan, dia ampuni orang yang berdosa, dia memberikan kehidupan kepada orang yang mati. Terus dia siapkan tempat bagi orang yang percaya dalam kerajaan surga. Itulah bagian dari Injil itu. Susah melakukannya? Pasti tidak susah melakukannya. Adik-adik yang di rumah, menjadi saksi Kristus. Yang kedua tadi, melakukan perintah Yesus. Melakukannya tidak hanya dengan kata-kata. Bersaksi itu tidak hanya dengan kata-kata. Dengan kata-kata bagus, dengan bercerita bagus. Tetapi tidak hanya seperti itu. Jadilah menjadi anak penyayang di dalam keluarga. Melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Tentu itu tidak kita lakukan dengan kata-kata. Bagaimana kamu menyayangi ibumu? Bagaimana kamu menyayangi ayahmu? Apakah kalau kamu menyayangi ibumu dan ayahmu, kamu 1000 kali ngomong, "Ma, aku sayang sama kamu. Pa, aku sayang sama kamu." Cukupkah demikian? Oh tidak. Buktikan kalau kamu sayang sama ibumu, kalau kamu sayang sama ayahmu.
Bagaimana? Hormat sama dia, lakukan apa yang dinasihatkan kepada kita. Belajar nak yang baik, katanya dipegang pundak. Belajar ya boru dengan baik, bantuin mama ya. Kita buktikan bahwa kita sayang sama ibu kita, sama ayah kita, tentu ya siap. Tetapi kalau hanya iya tak dilakukan, orang tua kita pun bisa marah lagi sama kita. Nah sekarang menjadi saksi Kristus itu ada dua tadi. Satu, ikuti proses, rajin beribadah. Yang kedua, lakukan perintah Yesus. Beritakan Injil, memberitakan Injil dengan perkataan, tetapi yang terutama dengan perilaku. Dengan perilaku. Jangan ada lagi yang mengejek kau sebagai anak sekolah minggu karena kau bandel. Karena kamu nakal, apalagi maling, suka mencuri dan lain sebagainya. Nanti kehidupanmu sebagai seorang Kristen diejekin orang loh. Kalau kamu jadi anak yang baik, sayang sama orang tua, yang melakukan kebaikan, yang sayang sama keluarga, tanpa kau sadari, kau sudah memberitakan Injil di situ karena hidupmu adalah hidup seorang anak yang jempol, yang oke. Selamat menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami supaya kami menjadi saksi bagi-Mu. Engkau yang berfirman kepada kami, jika barang siapa yang mengakui anak manusia di hadapan manusia, dan engkau akan menjadi saksi bagi mereka di hadapan Bapa yang di surga. Tuhan, setiap kesaksian yang kami lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Semuanya itu tercatat di hadapan-Mu yang Maha Kudus itu. Bapa di surga, berikan kekuatan, tolong kami agar setiap anak-anak mulai dari sejak kini di usia sekarang kami mau berani menjadi saksi Kristus, tidak malu menjadi seorang Kristen, dan sebagai seorang Kristen kami harus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pantas ditiru dan dicontoh, sebab dengan cara demikianlah kami bersaksi tentang nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan yang dipandu oleh kakak di sekolah minggu. Adik-adik di sekolah minggu, hayu kumpulkan persembahannya ya. Jangan lupa, mari kita bernyanyi bersama-sama, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu seperti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bagi yang sudah mengumpulkan persembahannya, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita melalui doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami seringan hatimu, kiranya
bersama-sama berdoa. Berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan memberkati. Ada pengumuman? Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah di rumah ya. Untuk pengumuman minggu ini, seperti biasa kita tetap ada Zoom per kelas ya. Karena bulan kemarin kita sudah sama sekali tidak ada Zoom. Jadi untuk adik-adik, tolong ditingkatkan absennya, jangan lupa Zoom dan ibadah di rumah. Salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.